Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kabar khusus pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Malam hari ini pemirsa akan dilangsungkan pembukaan pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem langsung dari Arena Kongres di Jakarta Convention Center. Dan rencananya malam hari ini Presiden Joko Widodo yang akan hadir langsung untuk membuka jalannya Kongres ketiga Partai Nasdem yang akan berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari ini 25 Agustus dan berakhir nanti pada tanggal 27 Agustus 2024. Dan tentunya Kongres ketiga Partai Nasdem ini juga terdiri dari serangkaian agenda pemirsa, dibagi menjadi 2 agenda, yaitu Prakongres yang sudah dilangsungkan sejak tanggal 2 Juli 2024 yang membahas mengenai persoalan di masyarakat. Kemudian ada pula agenda Simposium All Eyes on Palestine yang juga turut mengundang mantan Perdana Menteri Palestina. Serta untuk jalannya Kongres ketiga dari Partai Nasdem ini sendiri dihadiri oleh sekitar 10.000 peserta dari kader Partai Nasdem yang terdiri dari 7.000 peserta seluruh Indonesia dan juga 3.000 yang merupakan peninjau. Dan nantinya akan ada 3 komisi dalam pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Dan langsung saja pemirsa, kita ikuti jalannya pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem langsung dari Jakarta Convention Center. Pertama-tama, izinkanlah saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, guna mengikuti acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem, partai kecintaan kita semua. Sungguh kami berbesar hati dan merupakan kehormatan yang begitu besar keluarga Nasdem karena pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem kali ini dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo. Bapak Presiden, Bapak Ketua Umum, Bapak Ibu undangan yang saya hormati, pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya menyampaikan laporan resmi beberapa hal terkait pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem yang meliputi tema Kongres, peserta yang hadir, serta berbagai agenda kegiatan yang berlangsung selama masa persiapan hingga pelaksanaan Kongres. Yang pertama adalah tema Kongres. Tema Kongres adalah sinergi membangun bangsa. Yang kedua, peserta Kongres dihadiri kurang lebih 10.300 orang. Para anggota yang hadir kurang lebih 7.300 dan peninjau kurang lebih 3.000 orang. Ini sangat luar biasa Bapak Presiden, kemajuan Partai Nasdem di tengah-tengah melaksanakan Kongres yang ketiga ini. Kami mengundang, menghadirkan dan melibatkan 3.000-an kurang lebih peninjau agar mereka dapat secara langsung menyaksikan, mencermati dan mengamati seluruh rangkaian proses dan dinamika yang terjadi dan berkembang selama Kongres ketiga Partai Nasdem ini berlangsung. Dan yang ketiga, agenda kegiatan Kongres yang sekarang sedang berlangsung. Bapak Presiden, Bapak Ketua Umum, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan Kongres ketiga Partai Nasdem ini berlangsung dalam 2 fase tahapan, yakni fase Prakongres dan fase Kongres. Berbagai agenda kegiatan yang telah dilakukan selama fase Prakongres. Bapak Presiden dan Bapak Ketua Umum, Bapak undangan dan hadirin yang saya hormati,
Saya teringat pesan Ketua Umum Bapak Surya Paloh yang selalu mengingatkan agar menjadikan momentum Kongres ketiga ini untuk bersama-sama membawa kapal besar bernama Partai Nasdem menuju bahtera kesejahteraan rakyat. Jadikanlah Partai Nasdem sebagai kompas penunjuk jalan menuju Indonesia yang adil dan makmur. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih tak terhingga, terutama kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Ketua OSIS Kongres ketiga Partai Nasdem kali ini. Juga permohonan maaf saya bila terdapat banyak kekurangan-kekurangan, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat panitia Kongres ketiga atas partisipasi, dedikasi, dan kerja keras yang telah dikontribusikan demi kelancaran, kesuksesan, persiapan hingga seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Kongres ketiga Partai Nasdem tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini pula saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, untuk mengambil tempat di podium restorasi ini guna menyampaikan amanat dan pengarahan kepada seluruh pengurus, fungsionaris, kader serta simpatisan keluarga besar Partai Nasdem di seantero jagat yang sudah tidak sabar lagi mendengar dan menerima amanat dan pengarahan Ketua Umum yang kita cintai bersama. Terima kasih. Salam restorasi. Terima kasih Kakak Ali Mazi yang telah menyampaikan laporan selaku Ketua Organizing Committee dari Kongres ketiga Partai Nasdem. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Ali Mazi yang juga merupakan apresiasi kita tidak hanya kepada Ketua OSI tetapi juga kepada seluruh anggota Organizing Committee Kongres ketiga Partai Nasdem. Tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Dari tingkat ranting, kabupaten kota, provinsi, hingga Dewan Pimpinan Pusat, kader-kader Partai Nasdem terus bersinergi untuk memberikan upaya terbaik memenangkan setiap kontestasi politik yang dilalui. Setiap elemen di Partai Nasdem terus bahu-membahu membangun kekuatan untuk selalu bersatu dan berjuang mewujudkan sinergi membangun bangsa. Dan kini saatnya kita bersama-sama menyimak pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Bapak Surya Paloh. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita hormatin bersama, tentulah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, para duta besar negara sahabat, para teman sahabat pucuk pimpinan partai-partai politik yang selama ini menjadi partner
sejalan dengan pemahaman dan pemikiran perjuangan Partai Nasdem, kita berikan aplaus pada teman-teman dari partai-partai politik yang datang malam hari ini. Ketua Majelis Tinggi beserta anggota Dewan Penasehat, Mahkamah Partai, Dewan Pertimbangan, para peserta kongres, peninjau, fungsionaris baik DPP, DPW, DPD, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Sungguhlah kita patut bersyukur kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kepada kita masih diberikan kesempatan dengan energi yang kita miliki untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Partai Nasdem menghadirin acara pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem pada malam hari ini. Tanpa terasa waktu bergerak begitu cepat. Tiga 13 tahun yang lalu, dan ini sebuah episode perjalanan dari Partai Nasdem yang telah dilalui, telah memberikan kesempatan untuk menambah referensi pengaman bagi partai ini. Karena telah mengikuti 3 kali pemilihan umum, 4 kali pilkada, dan sebentar lagi menuju pilkada yang kelima secara nasional. Ini tentu amat sangat patut disyukurin. Partai dalam ukuran usianya relatif masih muda seperti Nasdem ini bisa mampu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki oleh anak bangsa untuk bersepakat berhimpun di dalam arus gerakan perubahan, membawa misi besar gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia di dalam tubuh Partai Nasdem. Dan kali ini dalam Kongres ketiga, partai ini membawa tema sinergi membangun bangsa. Kita patut dan amat memahami tema sinergi membangun bangsa ini adalah menggarisbawahin, memperkuat pemahaman apa yang kita sudah pahami. Bahwasanya kita lahir, dibesarkan di tanah air, di negeri, di negara dan bangsa yang mendapat karunia yang begitu luar biasa dari Sang Maha Pencipta. Sebuah given yang telah bisa mampu diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita. Semua kita memahami betapa luar biasanya karunia ini. Tidak semua negeri-negeri lain memiliki karunia yang sama seperti apa yang kita miliki. Posisi geografis kita yang luar biasa, kontur, struktur tanah kita yang subur, panas matahari yang tidak pernah henti-hentinya, kita miliki itu, hujan, sumber daya kekayaan alam kita, reserve mineral kita,
flora fauna yang kita miliki, garis pantai kita juga yang salah satu terpanjang di dunia, jumlah penduduk kita juga yang relatif cukup besar. Semua ini telah kita miliki pada saat ini. Maka bukanlah suatu hal yang amat luar biasa, tapi hal yang amat sangat wajar jika para pemikir bangsa kita, the founding father bangsa ini bahkan, telah berpikir untuk suatu masa depan yang luar biasa jauh ke depan sebagai futuristik, pemikiran-pemikiran yang visioner. Dan untuk itu kita diberikan landasan filosofis dan ideologis yang lebih menguatkan arti keberadaan kita sebagai satu bangsa. Maka obsesi-obsesi besar, pemikiran-pemikiran besar yang memang telah diberikan kepada kita sebagai satu amanat untuk dijalankan, untuk diteruskan, adalah patut untuk amat sangat kita hargai. Lihatlah bahagian daripada preambul Undang-Undang Dasar kita yang telah memberikan gambaran bagaimana kita tidak hanya berbicara dari kepentingan domestik nasional yang kita miliki, tapi juga di sana tersirat secara jelas bagaimana bangsa ini harus bisa mempunyai kemampuan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan seluruh bangsa-bangsa lainnya di seluruh permukaan bumi ini. Di sana digambarkan secara jelas bagaimana kita ikut bertanggung jawab menjaga keadilan dan perdamaian dunia yang abadi. Ini pikiran-pikiran yang luar biasa, begitu visioner. Sekarang kita telah hampir 80 tahun mencapai kemerdekaan yang kita miliki. Dari seluruh aspek kehidupan yang kita miliki, sejujurnya kita telah memiliki tingkat kemajuan yang cukup bisa membesarkan hati kita. Ini juga yang secara khusus harus kita pahamin. 10 tahun perjalanan kita bersama dengan presiden yang kita usung, Presiden Joko Widodo, yang telah memberikan satu kesepakatan dan pemahaman di antara hubungan yang bisa saya sebutkan equal partnership antara pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dengan institusi partai politik yang bernama Nasdem. Kita bebas bergerak, berbicara, mengeluarkan pendapat, sepakat dan kadang-kadang tidak sepakat. Tapi itulah dinamikanya. Itulah artinya kenapa kita mempunyai suatu nilai dari perspektif pandangan untuk mencari kesamaan demi kesamaan, bukan perbedaan untuk perbedaan. Inilah yang menyebabkan satu proses perjalanan hampir 10 tahun ini kadang-kadang bisa tersenyum lebar, kadang-kadang kita harus termagu-magu, kadang-kadang kita harus bisa terhenyak duduk sedikit, memikirkan apa sebenarnya yang kurang dengan Nasdem ini. Tapi kita bersyukur, saya harus menyatakan kepada saudara peserta Kongres, seorang Presiden Jokowi yang saya kenal, dalam kodratinya sama dengan orang tua kita, diri kita, anak-anak kita, adalah sosok individu
yang tidak terlepas dari kekurangan dan kesilapan. Satu hal yang saya yakinin, di sana ada niat baik. Ada nawah itu. Ada keinginan untuk berbuat baik. Dan seharusnya lah perspektif pandangan kita mengambil yang baik, menjaga yang baik, dan menyampingkan yang kurang baik. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini. Satu pembelajaran politik. Satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahami. Hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik, itu sewajarnya dan mestinya. Tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi tidak tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Inilah gambaran suasana kebatinan hati kita. Tantangan demi tantangan. Tentu merupakan kewajiban kita untuk mengatasinya. Sinergi membangun bangsa ini jelas karena kita tahu kita berada dan memiliki positioning sebagai negara besar. Negara yang berdaulat sepenuhnya. Negara yang harusnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi negara adidaya. Kita menuju ke arah sana. Maka pikiran-pikiran kita, baik itu berupa konsepsi dan gagasan yang kita miliki, attitude, kepribadian, mental, dan moral kita haruslah sejalan dengan pikiran-pikiran yang besar itu. Karena kita berada di negara besar. Adalah hal yang paradok. Berada di negara besar dengan seluruh potensi yang luar biasa, tapi berjiwa kecil. Ini lemas kita. Mengguncingkan hal-hal yang kecil, yang tidak perlu. Tetapi ini bisa kita pahamin. Karena suatu proses yang terus-menerus harus kita jalankan adalah membangun kesadaran publik, membangun kesadaran masyarakat. Rakyat dan masyarakat memerlukan supervisi dari pemerintah. Tidak hanya pemerintah, tapi juga para elit-elit bangsa ini, termasuk elit-elit partai politik. Obat yang paling mujarab saat ini, apa yang amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini, adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, suri keteladanan, konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan. Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang. Tidak ada. Akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin
undang-undang. Ini yang menjadi permasalahan kita. Maka untuk itulah bangsa yang besar ini harus memiliki bangun kesadaran, mempersatukan seluruh sinergi dan kekuatan kita yang kita miliki. Tidak ada satu partai pun, satu kelompok pun, satu golongan pun yang mampu sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kebangsaan kita. Tidak ada itu. Kita hanya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan kebangsaan kita ketika kita bersama-sama. Maka diperlukan spirit kebersamaan, spirit membangun kekitaan kita sebagai anak bangsa ini. Bangsa lain telah meletakkan obsesi besarnya yang mampu mereka aplikasikan. Teknologi yang mereka kuasai. Manusia darat sekarang bisa pergi ke bulan, ke bintang. Tapi kita masih berputar dengan isu 1 ke isu 2 dan isu 3 dan seterusnya. Dari forum ini, dari forum Kongres ketiga partai ini, saya ingin menyatakan, kita harus bersatu. Kekurangan, ya kita masih ada. Kesalahan pun ada. Kesilapan pun ada. Karena tidak ada kesempurnaan bagi kita. Tapi hargai niat baik. Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya. Pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita. Bukan orang lain di luar sana. Jangan berikan bangsa ini harus bertikai di antara kita sama kita. Dan ini yang diinginkan dan dinikmatin oleh bangsa lain di luar sana. Maka pada saudara semuanya, melalui Kongres ketiga ini saya menyatakan, Nasdem sekali lagi ingin menghantarkan dan taat pada komitmennya menyelesaikan seluruh kemampuannya untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap penyelesaian masa dan jabatan Presiden Jokowi yang akan berakhir sampai tanggal 20 Oktober yang akan datang. Kita juga telah memposisikan diri kita sebagai partai yang berada dalam pemerintahan Presiden baru Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kita berharap tentunya pemahaman dan pemikiran interindependensi Nasdem yang memang selama ini dipegang kokoh dan teguh tetap harus terjaga. Partai ini berupaya untuk mempertahankan dignity dan integritas dirinya, bukan sebagai partai yang pemberat bagi pemerintahan yang didukungnya, tapi insya Allah berupaya untuk menjadi peringan beban bagi pemerintahan yang didukungnya. Bukan permasalahan kursi jabatan menteri yang hanya diharapkan oleh partai ini. Kita menghargai itu semuanya. Tapi penghargaan kita adalah ketika ide pemikiran-pemikiran kita didengar. Dan apalagi jika itu mampu kita jalankan. Itu yang diperjuangkan oleh Nasdem. Itulah gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Saya yakin dan percaya dengan spirit dan semangat yang kita miliki. Di akhir masa bakti jabatannya, Presiden Jokowi akan tetap menjadi sahabat Nasdem. Kita mengharapkan agar baktinya tetap berlanjut untuk kepentingan bangsa dan negeri ini. Maka sebuah pantun dari pesisir timur
Pulau Sumatera. Kita khususkan kepada Presiden Jokowi malam hari ini. Presiden Jokowi boleh dengar baik-baik ini. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua, hancurlah badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang jua. Selamat berkongres saudaraku semuanya. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan institusi partai-partai politik, kawan-kawan dan undangan semuanya yang telah menghadiri acara pada malam hari ini. Semoga budi baik ini juga akan mendapatkan ridho balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita bangkit dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk pengarahan yang telah diberikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh yang begitu inspiratif, mempersatukan dan memberikan rasa damai dalam hati dan pikiran kita. Kita menyadari bahwa kontestasi politik selalu membawa atmosfer yang penuh dengan kompetisi dan panas di hati. Namun perdamaian dan persatuan itulah tujuan utama kita berbangsa, bernegara dan bersatu di dalam Partai Nasdem. Partai Nasdem telah berdiri 12 tahun. Dalam rentang usianya, Partai Nasdem melewati 3 kali pemilu dan kembali berhasil membawa wakilnya di parlemen. Hingga kini Partai Nasdem menjadi fraksi termuda di DPR RI. Keberhasilan Partai Nasdem dalam pemilu 2024 akan menjadi pemacu untuk perjuangan dalam kontestasi politik selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang dilanjutkan dengan perkenan Presiden Republik Indonesia melakukan pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Hadirin sekalian, Presiden Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah, yang saya hormati former Prime Minister of Palestine, His Excellency Dr. Muhammad Stayeh, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga negara yang hadir yang saya hormati, para menteri, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati ketua dan pimpinan DPP, DPW, DPD, dan seluruh kader Partai Nasdem yang malam hari ini hadir. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia.
Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi. Saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Sama seperti dulu awal mula kami bertemu. Setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh Presiden. Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul, Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Paloh, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014, 2019 mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya enggak apa-apa, biasa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami,
sangat nyata dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya arti sebuah keberlanjutan dalam menggapai sebuah cita-cita bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Surya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual. Melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama. Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu, silahkan. Berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya dangdut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya keroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk maju ke atas panggung mendampingi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita akan segera memulai prosesi pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem. Kami mohon dengan hormat Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem secara bersamaan untuk meletakkan dua simbol, satu simbol merah putih dan satu simbol Partai Nasdem di podium. Kita hitung bersama. 5, 4, 3,
1. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Umum Partai Nasdem. Berkenan kiranya kembali menuju ke tempat duduk. Dibuka. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Partai Nasdem, Restorasi Indonesia. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada malam ini kami semua hadir di tempat yang khusus ini guna mengikuti pembukaan Kongres Partai Nasdem yang ketiga. Harapan kami kepadamu ya Allah, kiranya seluruh rangkaian kegiatan mulia ini Engkau ridai, Engkau berkahi, dan Engkau berikan hikmah yang besar untuk dan demi kekuatan bangsa kami. Ya Allah, ya Wali, ya Nasir, berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin, agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk dapat mengendalikan diri dan menaati seluruh ketetapan dan hukum, baik yang Engkau tetapkan maupun ditetapkan melalui hasil musyawarah di antara kami para hamba-Mu. Ya Allah, ya Maulana, jauhkanlah kami dari keraguan
dan kebimbangan di dalam menempuh perjalanan hidup bangsa kami. Anugerahkanlah kami pikiran yang jernih, jiwa yang tenang, langkah yang tegar, sikap yang santun, dan iman yang kuat di dalam menjalani hari demi hari perjalanan hidup bangsa kami. Jauhkanlah kami dari musibah, fitnah, bala, dan dinamika kehidupan yang destruktif yang bisa melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Ya Allah, jadikanlah berbagai pengalaman yang sudah, sedang. Ya pemirsa, tadi telah kita ikuti bersama jalannya pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem yang secara resmi telah dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang tadi dalam pidatonya ataupun sambutannya ini menyampaikan bagaimana kemudian hubungan kedekatan ataupun bernostalgia hubungan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Partai Nasdem, termasuk juga bagaimana komunikasi yang baik dijalin antara Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, yang termasuk sosok cukup sering berdiskusi dan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk membahas kemajuan bangsa. Dan itulah tadi pemirsa rangkaian pembukaan Kongres ketiga Partai Nasdem yang mengusung tema Sinergi Membangun Bangsa. Demikian kabar khusus, terima kasih, sampai jumpa.